Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afridania Aklima dengan NIM 2310103. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perhitungan jaringan perseptron. Langsung saja di sini konsep dasar dari perseptron ini adalah model jaringan saraf tiruan yang paling sederhana yang terdiri dari satu lapisan neuron dan berfungsi sebagai pengklasifikasikan pola linier biner. Kemudian untuk fungsi utamanya di sini memetakan input ke output berdasarkan pembelajaran dari bobot dan bias yang diperbarui secara berulang hingga targetnya itu memenuhi atau hasilnya itu sama dengan target. Kemudian di sini untuk data yang kita gunakan yaitu pada contoh kasus yang akan kita bahas kali ini, kita menggunakan logika N, di mana datanya itu ada X1, X2, dan T, di mana ini T ini target, kemudian nilai X1-nya itu seperti teman-teman bisa lihat, 1, 1, min 1, min 1, kemudian untuk data X2-nya 1, min 1, 1, dan min 1, kemudian untuk targetnya 1, min 1, min 1, sama min 1. Kemudian untuk rumus perhitungan manualnya sama seperti tadi ini teman-teman bisa lihat di mana netnya itu rumusnya X1 dikalikan W1 kemudian ditambahkan dengan X2 dikali W2 kemudian ditambahkan dengan biasnya. Kemudian untuk fungsi aktivasi atau nilai Y-nya di sini jika netnya itu 0 maka Y-nya itu 1, lebih besar dari 0 maka Y-nya itu 1, kemudian jika netnya itu 0 nilai Y-nya itu sama dengan 0, dan jika netnya itu 0 lebih besar, lebih kecil daripada 0 maka Y-nya itu min 1. Untuk perubahan bobotnya di sini rumusnya yaitu delta W1 sama dengan learning rate dikalikan X1 dan dikalikan dengan T. Kemudian untuk delta W2-nya itu sama learning rate dikalikan X2, kemudian dikalikan dengan T. Untuk perubahan bobot biasnya delta B, ini dia dikalikan dengan learning rate-nya dikalikan dengan T aja. Kemudian di sini ada untuk pembaruan bobotnya, ini W1 baru. Untuk rumusnya itu sama dengan W1 lama ditambah dengan delta W1. Nah, delta W1 ini nanti nilai dari delta W1 yang learning rate dikalikan X1 ini. Kemudian yang W2 barunya itu W2 lama ditambah dengan delta W2. Hasil dari delta W2 ini nanti ditambahkan untuk mendapatkan nilai dari W baru. Kemudian untuk bias barunya yaitu bias lama ditambahkan dengan delta B. Kemudian untuk di kasus kali ini kita coba menghitung berapa iterasi yang bakal kita gunakan. Di sini untuk kasus yang sama di sini iterasi pertamanya untuk menghitungnya data pertama, karena kita memiliki tadi 4 data 1, 2, 3, 4. Di sini kita tulis data pertama, di mana data pertama itu X1-nya tadi kan 1, X2-nya 1, kemudian learning rate-nya itu sudah ditentukan nilainya itu 1. Kemudian T-nya 1. Kemudian di sini untuk mencari netnya kita masukkan angkanya, di mana nilai dari X1-nya itu 1, 1, kemudian dikalikan dengan 0, kemudian ditambahkan dengan 1, dikalikan dengan 0. Maaf di sini salah penulisan, harusnya dia satunya ini di dalam kurung. Kemudian di sini tambah dengan 0 karena nilai biasnya itu 0. Kemudian untuk mendapatkan Y-nya itu 0, dapatkan nilainya karena netnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk perubahan bobotnya 1 dikalikan 1 dikalikan 1, maka hasilnya 1. Begitu juga yang W2 dan delta W2 sama delta B. Kemudian bobot barunya itu W1 0 ditambah 1, kemudian W2-nya 0 tambah 1 juga, kemudian B-nya juga 0 tambah 1. Kemudian ini bakal berulang terus sampai kita mendapatkan hasil akhirnya. Hasil iterasi satunya yaitu W1 sama dengan 1, W2-nya sama dengan 1, B sama dengan min 1.
Selanjutnya di sini ada yang iterasi 2-nya juga. Untuk perhitungan iterasi 2-nya, di sini kita menggunakan bobot akhir dari iterasi yang pertama, di mana iterasi pertama tadi kita menghasilkan ini W1-nya 1, W2-nya 1, dan B-nya itu min 1. Ini bakal kita gunakan di perhitungan iterasi kedua, yang dimana data pertamanya itu bakal kita masukkan X1, 1, X2-nya 1, learning rate-nya 1, kemudian perhitungan ininya 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikali 1, kemudian ditambah min 1. Sama dengan 1 tambah 1 min 1 sama dengan 1. Untuk Y-nya ini dia 1 sama dengan nilai yang kita targetkan, sama dengan target. Kemudian bobotnya itu berarti tidak berubah. Dan delta W1-nya itu tetap. Ini kan bobotnya tidak berubah, kemudian bobotnya itu tetap. Begitu juga yang bagian data kedua dan ketiga kita cari, di mana di sini bobotnya itu tidak berubah dan bobotnya tetap. Di sini juga yang data ketiga. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk pengerjaan di Excel-nya. Langsung saja kita masuk ke Excel. Nah, untuk perhitungan Excel-nya itu datanya yang tadi ini. Kemudian nilai learning rate, kemudian nilai theta-nya sama dengan 0. Di sini fungsi aktivasinya. Nah, di mana data ini kita bakal memasukkannya ke masukan ini. Nah, di mana untuk mencari nilai dari nilai T ini sudah diketahui dan ini alfanya sudah diketahui kan di sini. Untuk mencari nilai net. Untuk mencari nilai net di mana tadi rumusnya itu sigma XI WI ditambah B, di mana ini A13, di mana di sini A13 itu 1, di mana itu nilai X1, kemudian dikalikan dengan F6. F6 itu W lamanya 0, kemudian ditambah dengan B13, di mana B13 itu X2, nilai X2 pertama di baris pertama, kemudian dikalikan dengan G6, di mana G6 itu adalah nilai awal dari W2, kemudian ditambahkan dengan 0, di mana 0 itu adalah bias awal, maka akan menghasilkan nilai dari net ini 0. Kemudian untuk mendapatkan Y-nya ini, Y sama dengan Fn ini, if E16 ini jika E13, jika X1 ini, nilai 1 ini, dia itu sama dengan 0 dan lebih besar daripada 0 atau 1, maka nilainya itu nanti akan bernilai 0. Seperti ini dia akan bernilai 0. Kita memasukkan ini logikanya. Kemudian begitu juga untuk perhitungan yang selanjutnya, di mana untuk mencari nilai delta W1 ini rumusnya, delta W-nya ini alfa ini, nilai ini dikalikan dengan X1, nilai 1 ini baru ditambahkan dengan nilai T. Ini teman-teman bisa lihat di sini untuk mencari ini. Rumusnya ini C13 dikalikan A13 dikalikan D13. Gitu juga yang untuk di delta W-nya, nilai di delta W-nya kita bakal cari nih sama rumusnya seperti tadi. Untuk alfa dikalikan dengan X2, kemudian dikalikan dengan T. Nah, untuk cari delta B-nya ini alfa dikalikan dengan T, maka ini alfa ini dikalikan dengan T, maka hasilnya 1. Kemudian untuk mencari W1 ini rumusnya itu di sini teman-teman bisa lihat W1 baru, W baru, di sini W lamanya itu ditambahkan dengan delta W, di mana W1 ini itu F6 itu di sini F6 0 bakal ditambahkan dengan delta W yang sudah kita dapatkan tadi itu 1.
Begitu juga yang selanjutnya untuk mencari bias, di sini ada rumusnya B baru ditambahkan dengan B lama. Nah, untuk perhitungan yang saya tandai dengan biru ini, yang ditandai dengan biru ini dia sudah sama seperti target. Jadi kalau yang pink ini belum sama dengan target, makanya kita hitung lagi. Ini yang iterasi pertama, kemudian ini yang iterasi keduanya. Kemudian di sini ini contoh pengerjaan Excel-nya saya masukkan. Nah, untuk garis persamaan pemisahnya itu persamaannya bisa teman-teman lihat di sini, yaitu W1 dikalikan X1 ditambah W2 dikalikan 2 ini sama dengan plus minus theta. Nah, di mana ini bisa disederhanakan lagi menjadi X1 dikalikan X2 kemudian min 1 sama dengan 0 atau X1 ditambahkan X2 sama dengan 0. Nah, untuk rumus garis permisah ini di sini saya coba buat koordinatnya, di mana ini titik koordinatnya ini X dan ini X2 dan ini X1, di mana ini merupakan yang pemisah ini, yang X1 ditambah X2 ini merupakan garis pemisahnya, di mana ini untuk membedakan kelas mana saja yang masuk positif dan kelas mana saja yang masuk negatif, nilai negatif. Kemudian di sini untuk yang kelas pertamanya ini itu dari kanan ke atas ini kelas 1 atau positif. Kemudian yang ini, yang bawah ini yang kelas min 1 ini berarti dari ini ke bawah. Kemudian untuk contoh kode programnya, di sini saya menggunakan pemrograman Python. Langsung saja di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, di mana ini data training. Nah, data training ini data yang tadi sudah kita dapat, yaitu data X1, X2, dan T. Nilai T-nya. Di mana ini learning rate-nya itu sama dengan alpha tadi. Nah, ini data ini terdiri dari X1 dan target tadi. Kemudian ini artinya X1-nya itu sama dengan 1, kemudian X2-nya sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian di sini ada fungsi aktivasi yang dimana tadi fungsi aktivasi itu ini untuk menentukan output dari neuron yang nanti kita bakal. Kemudian untuk perulangan trainingnya itu di sini di while true. Nah, while true ini programnya ini untuk akan berjalan terus sampai dia menemukan data sesuai dari target. Kemudian di sini ada net X1, kemudian juga ada perhitungan output, kemudian hitung perubahan bobot. Di sini ini rumusnya. Nah, rumus perseptronnya itu kan tadi net X1 W1 ditambah X2 W2 ditambah B. Nah, kemudian untuk menentukan outputnya itu berarti dia Y. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk menghitung perubahan bobotnya tadi itu yang ini. Perubahan bobot di mana rumus sama seperti rumus bobot yang perhitungan manualnya. Ini print untuk menampilkan data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya ini adalah outputnya. Perhitungannya sama seperti yang ada di perhitungan manual atau yang menggunakan kertas tadi. Kemudian di sini ini contohnya. Ini contoh outputnya. Nah, kemudian di sini kesimpulannya dari pembelajaran ini yaitu model perseptron ini telah berhasil mempelajari pola data logika N
dan mampu menghasilkan output yang sama dengan target yang diharapkan. Kemudian proses pembelajarannya selesai setelah bobot dan bias mencapai nilai yang stabil dan nilai kesalahan sama dengan 0. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.